Cicit pariu pengasembing dari Jawa. Datang nek kecibu bawa kepiting dua ekor. Cak cabut dalam belang api, cak indung gigi rongga. Sapi ketawa dolok di pancung raja tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Albi Nurhayati. Saya dari kelas MA 21 A02 dengan NIM 1121100077. Di sini saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu globalisasi dan dampaknya. Apa sih sebenarnya globalisasi itu dan bagaimana dampaknya terhadap kita dan dunia? Globalisasi dimaknai sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Globalisasi menjadi proses masuknya informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi ke ruang lingkup dunia. Sederhananya, globalisasi merupakan sebuah fenomena integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia. Globalisasi muncul disebabkan oleh beragam faktor seperti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, perdagangan bebas, kemudahan untuk melakukan perpindahan dari satu negara ke negara lainnya, kerjasama politik antar satu negara dengan negara lainnya, cara berpikir masyarakat yang semakin maju, dan lain sebagainya. Selanjutnya terdapat dampak positif globalisasi. Yang pertama, masyarakat semakin maju. Teknologi dapat dengan mudah masuk dan diterima oleh masyarakat karena adanya globalisasi. Perkembangan teknologi semakin meluas hingga menjangkau seluruh dunia, misalnya seperti motor, mobil, laptop, handphone, ataupun gawai, dan teknologi lainnya semakin mudah didapatkan. Yang kedua, semangat kerja meningkat. Globalisasi menyebabkan persaingan akan semakin cepat. Kita harus terus berjuang untuk dapat sejajar, bahkan mendahului negara lain, sehingga menjadi negara yang maju. Sebagai masyarakat, baik dari kelas bawah ataupun atas, harus terus berjuang untuk tetap bertahan di era globalisasi ini. Dampak positif globalisasi yang ketiga, ada pasar semakin luas. Dalam hal ekonomi, dampak globalisasi adalah memberikan kemudahan penjualan hasil produksi dari dalam negeri untuk dijual ke luar negeri. Setiap negara dapat memperoleh pasar yang lebih luas, namun syaratnya yakni produk tersebut memiliki daya saing yang tinggi. Yang keempat, pertukaran budaya. Globalisasi memberikan kemudahan dalam pertukaran informasi. Hal ini menyebabkan budaya asing mudah untuk masuk ke dalam suatu negara, sehingga budaya tersebut akan terserap dengan mudah di negara lain. Selanjutnya terdapat dampak negatif globalisasi. Yang pertama, membanjirnya produk impor. Dampak negatif dari globalisasi yakni banyaknya produk impor. Di era globalisasi, perdagangan antar negara menjadi lebih mudah sehingga banyak produk luar negeri yang masuk ke dalam negeri. Mulai dari berbagai barang elektronik, motor, mobil, dan barang lainnya adalah milik perusahaan luar negeri. Yang kedua, menyempitnya lapangan pekerjaan. Globalisasi menyebabkan persaingan di dunia kerja semakin meningkat. Globalisasi menyebabkan banyak tenaga kerja asing dengan mudah masuk ke dalam negeri. Tenaga-tenaga kerja tersebut merupakan tenaga ahli yang menguasai berbagai bidang kehidupan. Dampak negatif globalisasi yang ketiga yaitu ketergantungan dengan negara maju. Dampak globalisasi juga menyebabkan ketergantungan. Negara berkembang termasuk Indonesia biasanya belum siap menghadapi globalisasi. Sarana dan prasarana ekonomi di negara berkembang masih kurang. Oleh karena itu, negara berkembang akan berlomba-lomba mencari pinjaman modal kepada negara maju. Yang keempat, nilai-nilai sosial memudar. Budaya-budaya dari luar negeri dapat dengan mudah masuk ke dalam Indonesia. Hal ini menyebabkan masyarakat meniru budaya-budaya tersebut sehingga menyebabkan ketidakpedulian kepada sesama atau memudarnya kepekaan. Baik, selanjutnya ada integrasi pasar modal global. Pasar modal adalah tempat di mana investor membeli dan menjual saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Integrasi pasar modal global terjadi ketika pasar modal dari berbagai negara saling terhubung dan berinteraksi. Ini berarti bahwa investor dari satu negara dapat dengan mudah berinvestasi di pasar modal negara lain. Contohnya, seorang investor dari Amerika Serikat dapat membeli saham perusahaan di Jepang atau obligasi pemerintah di Jerman. Integrasi pasar global membawa beberapa manfaat. Pertama, hal ini memperluas akses investor ke peluang investasi di seluruh dunia.
Kedua, ini membawa menyeimbangkan risiko investasi karena investor dapat diversifikasi portofolio mereka di berbagai negara. Dan ketiga, ini meningkatkan efisiensi pasar dengan meningkatkan likuiditas dan menekankan biaya transaksi. Namun, ada juga tantangan yang terkait dengan integrasi pasar modal global. Salah satunya adalah risiko keuangan yang dapat menyebar dengan cepat di seluruh dunia, seperti yang terjadi selama krisis keuangan global pada tahun 2008. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.